Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Andi? Semoga disehatkan, sehat walafiat. Jadi jarang sambung silaturahmi ini. Merasa terpanggil. Walaupun memang dayaku tidak aktif, tapi tetap belajar, tetap nyimak Bang. Cuman ada sedikit ini nih berdasarkan ini dari teman-teman saudara-saudara saja. Itu ada yang bilang kalau saya pakai audio menjelaskan dan babar keilmuan kan apa yang diajarkan Bang Adi, ya saya babar dengan audio kan, gitu kan. Ternyata banyak saudara-saudara saya yang japri gitu kan, kok Bang Gus itu cara menjelaskannya sama persis kayak Bang Andi, terus dari gaya-gaya bicaranya juga sama gitu. Saya bilang masa sih saya gitu kan, ya saya ikut daya saja. Saya bilang saya memang apa yang diajarkan Bang Andi ya itu ya saya tuangkan juga gitu kan. Cuman tidak Bang, katanya ini beda, sama persis katanya apa yang dijelaskan Bang Gus juga sama Bang Andi sama persis, dan logat-logat dan gaya-gaya menjelaskannya juga sama. Saya bingung. Jadi gimana ya maknanya? Saya bilang saya tidak merasa seperti itu juga. Apa yang diajarkan Bang Andi ya itu saya tuangkan saja gitu kan. Jadi kalau mengikuti cara-caranya Bang Andi ya saya ngalir saja, nggak ngerti juga sih gitu kan. Terus makanya saya tadi diskusi sama Bang Sabri, ya itulah namanya sambung daya itu Bang, kata gitu kan, kata Bang Sabri. Secara tidak langsung Bang Gus itu sudah sambung daya dengan Bang Andi itu gitu kan. Oh begitu ya, itu makna satu frekuensi yaitu segitu. Jadi agak lucu juga nih Bang. Jadi ya saya tidak takjub Bang, tidak ya, maksudnya memang tidak satu dua orang Mbak yang japri ke saya tuh Bang. Jadi hampir lebih dari 3 orang lah yang japri saya seperti itu. Katanya Bang Gus enak sekali, adem sekali kalau jelas, sama persis kayak Bang Andi katanya. Ya saya bilang jangan ini, saya gitu biasa saja, orang saya menjelaskan juga biasa sih. Apa yang sudah diajarkan Bang Andi ya saya tidak rubah-rubah juga, saya paling explore sedikit saya gitu kan. Tidak pernah saya merubah yang terlalu manuver saya gitu kan. Saya juga tidak berani juga saya ikut daya gitu. Ya seperti itulah Bang, pengalaman. Jadi apakah saya harus tetap ikut daya seperti itu atau saya jadi saya bukan mau ikut-ikutan Bang Andi juga, cuma saya juga nggak ngerti juga. Saya menjelaskan pun saya seperti ini saja gitu kan, cuman nggak ngerti juga, orang bilang kok sama persis gitu. Padahal saya tidak merasa dibuat-buat juga dengan omongan saya itu, tidak merasa copy paste juga, tapi saya ngalir ikut daya gitu kan. Gitu, jadi agak bingung ya, orang bilang pada seperti itu kan japri ke saya. Ya ini bukan pengkultusan atau takjub, tidak. Jadi maksudnya apakah gaya saya perlu dirubah? Cuman kalau dirubah, maksudnya gaya saya menjelaskan dirubah, ntar nggak natural lagi. Jadi apa yang saya jelaskan itu ya udah saya ngalir saja, karena ilmu yang dituangkan sama Bang Andi seperti itu ya sudah saya ikutin gitu kan. Begitu Bang. Kayak Bang Sabri bilang ya sudah itu katanya sudah ada sambung kesadaran sama Bang Andi itu Bang Gus, namanya seperti itu. Oh begitu ya Bang, gitu kan. Ya begitu saja Bang, pengalaman ini ya, bukan berarti saya takjub atau ada pengkultusan, tidak. Istilahnya saya cuma jarang japri Bang Andi juga. Ada rasa kangen, ada rasa panggilan, merasa terpanggil juga saya sebetulnya. Kayak sambung silaturahmi cuman dengan kesibukan. Bulan Desember ini memang saya disibukkan. Jadi ya tetap saya menyimak juga di YouTube walaupun telat-telat seperti itu ya.
Tapi intinya alhamdulillah saya bisa nyimak, bisa dimampukan untuk melihat kan, seperti itu. Begitu saja Bang, semoga Bang Andi dan keluarga sehat walafiat, aman selalu, amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Kus. Bagaimana di sana di Toraja? Mudah-mudahan aman-aman aja lah ya. Jadi mengenai yang Pak Kus alami itu, ketika ada sahabat yang lain seperti dibanding-bandingkan atau disama-samakan, kok bisa sama ya, cara ngomongnya kayak Bang Andi, penerangannya kayak Bang Andi, keilmuannya juga mirip seperti Bang Andi. Kenapa bisa sama? Itulah betul tuh yang dibilang Bang Sapri tadi. Itu juga salah satu sambung daya atau satu frekuensi, atau kalau bahasa orang-orang dahulu istilahnya titisan ya, titisan keilmuan. Atau kalau orang yang bertorikoh itu bisa dikatakan sanad keilmuan ya, sanad keilmuan yang turun menurun. Di situ tetap ruh keilmuan itu pasti sama ya. Pak Kus dapatnya dari saya ketika menjelaskan lagi ke orang lain juga itu pasti sama gitu. Jadi memang awal-awal kita bingung kok bisa mirip sekali, padahal kita bicara kita mungkin berbeda ya kan. Cara saya bicara, cara Pak Kus bicara berbeda, dialeknya berbeda, intonasi bahasanya juga berbeda. Tapi orang lain yang menilai kok dibilang sama. Ya, sama juga kawan-kawan yang lain mungkin belajar sama Bang Soibul, kok mirip kali nih Bang Soibul jelasinnya kayak Bang Andi. Ya, itu namanya sanad. Ya, sanad keilmuan. Jadi dia macam mana Bang biar bisa sama seperti itu? Ya sambung hati lah, sambung rasa. Kita masih ada terikatan batin ya. Pak Kus masih seneng dengan saya masih seneng dengan Pak Kus. Ya sudah nyambung dia. Ya salah satu harus dua-dua seneng. Nggak bisa satu aja seneng, satu lagi belum seneng, ya nggak bisa. Tapi kalau dua-dua sudah seneng, ya dua-dua itu sudah ada mahabbah, teman-teman cinta dengan saya, senang dengan saya juga senang dengan teman-teman, itu ngalir, pasti mengalir ya. Apakah semua orang bisa dapat Bang? Ya nggak bisa semua orang, tergantung kedekatan sambung rasanya ya. Kalau kita ada sambung rasa, ada ikatan batin, di situ dia nggak usah diminta-minta lah ilmu itu. Banyak orang belajar berguru istilahnya apa ya, mengharap keilmuan dari guru itu nggak murni. Tapi kalau kita tulus belajar, nggak usah diminta, nanti guru ngasih. Macam mana Bang contohnya guru itu ngasih? Nanti ada dayanya ya, nggak usah diminta-minta wilayah itu. Makanya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Macam mana kita mau sambung rasa kalau nggak saling kenal? Ya, nggak bisa. Ya. Nah inilah yang menjadi suatu apa ya kalau kita bilang, suatu pembuktian bahwa yang dikatakan jiwa, yang dikatakan ruh itu tak tersekat dengan jarak dan waktu. Ya. Tidak tersekat jarak dan waktu. Maknanya apa Bang? Kita bisa berjauhan tapi tetap itu nyampe. Kita bisa berpisah. Misalkan salah satu meninggal dunia, tetap ruh keilmuan itu mengalir. Ya. Suatu saat salah satu di antara kita ada yang mati, ada yang meninggal, tetap ilmu itu mengalir. Jadi nggak ada istilahnya guru saya udah mati Bang, terus saya udah nggak dapat lagi ilmunya Bang, hilang dayanya Bang. Nggak ada cerita. Itu berarti kalian belum paham. Kalau betul-betul kita paham tentang sanad itu, mau mati pun gurunya, ilmunya tetap mengalir
Ya, bahkan kalau kalian bisa mengetahui ilmunya, kalian bisa belajar dari orang mati. Karena sejatinya mereka itu nggak pernah mati. Ya. Yang mati kan dagingnya aja, jasadnya aja, jiwanya. Kalau kita paham wilayah jiwa ini, kita tetap bisa bertemu, kita tetap bisa belajar di wilayah rohani. Bahkan banyak saya itu diajarkan lewat guru yang sudah mati, sudah meninggal, tapi tetap dia ngajarin saya. Ya, itulah sebagai bukti bahwa yang dikatakan ilmu itu tidak tersekat ruang dan waktu. Jadi apalagi contohnya Bang, itu tidak tersekat waktu ya. Muridnya masih hidup, gurunya udah mati, tapi ilmunya masih ngalir. Itu satu. Contoh yang jarak tadi bagaimana Bang? Contohnya ini saya dengan teman-teman yang lain. Saya dengan Bang Soibul, saya sama Bang Sapriyadi, sama Pak Kus, sama Pak Nas, sama Kang Henry, pokoknya saudara-saudara yang lain lah. Tidak ada itu namanya kita bertemu, tidak ada yang namanya kita dekat, saling berjauhan semua, ya kan? Kita terpisah oleh pulau semua, tapi yang namanya sambung rasa itu nggak putus. Contohnya macam Pak Gus, kenapa orang bisa menilai kok sama seperti Bang Adi? Kita aja ketemu belum, ya kan? Pak Kus belum ketemu saya secara zohir, saya pun belum ketemu Pak Kus secara zohir. Itu sebagai bukti ilmu itu bisa nyampe. Yang penting kita ikat dengan mahabbah. Apalagi contoh yang lain dengan Bang Sapriyadi, saya aja belum ketemu dia, dia pun belum ketemu saya. Tetapi ketika saya bilang bagi teman-teman yang di Lombok, jumpai Bang Sapriyadi, belajar sama dia, silaturahmi dengan dia, begitu kumpul kayak saudara semua. Itulah keberkahan ilmu. Ya. Kenapa kok bisa orang itu yang datang berjumpa Bang Sapri, belajar sama-sama, DN sama-sama, lain Bang, begitu jumpa kayak saudara Bang, akrab sekali Bang. Nah itulah karena sudah ada ruh, ya, sudah ada ruh. Makanya di sini sebagai bukti, jangan kalau orang dulu ya, kalau orang dulu kan selalu bilang kalau belajar itu jangan online, belajar itu harus bertemu langsung, bertatap muka sama guru baru bisa dapat ilmunya. Itu orang zaman dulu, karena zaman dulu belum ada internet, ya kan? Zaman dulu belum ada internet. Jangan kita membawa-bawa apa ya, mitos itu di zaman sekarang, ya kan? Apa ini belajar dari YouTube? Kalau belajar tuh harus ketemu langsung, nggak ada. Udah beda zaman sekarang. Inilah buktinya nih. Kita belajar dari YouTube, sama-sama kita saling berbagi, saling kenal. Hanya media online aja kita, nggak pernah kita tatap muka. Tapi karena dengan seringnya kita berkomunikasi, di situ ada sambung hati, ya, saling kenal mengenal, saling sambung rasa, saling terikat batin kita, persaudaraan kita karena Allah, ya kan? Nah, ketika kita betul-betul bersaudara karena Allah, maka keberkahan keilmuan itu mengalir. Jadi nggak usah kaget, ya. Dibilang kaget ya kaget juga lah, pasti semua orang kaget, ya. Bahkan pernah itu dulu di Medan, ada orang ingin ketemu saya. Ini kejadian nih di Medan. Waktu saya di rumah Bang Soibul, datang orang, nggak dikenal-kenal ini orang datang, ya kan? Dia bilang mau belajar DN, datanglah deh ibu-ibu. Begitu datang, mau cari siapa? Mau cari Bang Andi katanya. Begitu dia bilang mau cari Bang Andi, dipanggil lah saya. Bang Andi, itu ada yang cari Bang Andi, kata Bang Soibul. Lalu udah ketemu sama saya, orang itu tidak
menganggap saya. Jadi yang dianggapnya itu Bang Soebul itulah Bang Andi. Ya kan? Akhirnya apa? Lebih nyaman, lebih enak dia ngobrol sama Bang Soebul. Di anggapan dia itu Bang Andi itu Bang Soebul. Jadi kok bisa itu? Sementara saya disamarkan oleh Allah. Ini bukan Bang Andi nih. Yang Bang Andi itu Bang Soebul. Ya. Nah, itu sebagai contoh. Kalau sudah makna titisan itu sudah mengalir, pasti itu akan ada. Yang penting kita sambung hati terus, sambung persaudaraan terus, ya. Masih hidup, baik-baiklah kita bersaudara. Jangan kita sampai pecah saudara, ya. Sambung terus. Nah, contoh juga tuh macam Bang Sapri, Pak Kus, kan nggak sering ketemu kan, belum pernah ketemuan, tapi kok bisa kompak, kok bisa cocok. Disitulah kita terikat oleh persaudaraan karena Allah. Disitulah daya itu mengalir. Bahkan kemarin ada yang japri ke saya, ngumpul di Lombok, kami DN bareng Bang, luar biasa dayanya Bang, dipandu oleh Bang Sapri, luar biasa, beda dengan DN sendiri, ya kan. Nah, kok bisa daya itu sampai, ya kan. Yang penting kita sentralnya Allah. Kalau sentralnya sudah Allah, ya udah nyampe itu. Jadi jangan lagi kita termakan mitos kalau belajar tuh harus tatap muka. Kalau dekat ya wajib tatap muka. Misalnya sesama Lombok, sesama Toraja, sesama Sulawesi, kita bertemu tatap muka, jalin persaudaraan, silaturahmi. Wajib kita kalau dekat. Kalau jauh jangan kita menjadi patah semangat, ya. Ilmu Allah itu nggak tersekat ruang dan waktu. Yang penting hati kita dulu. Kalau hati kita sudah nyambung, persaudaraan karena Allah itu sudah terikat, masuk itu. Nggak perlu diminta-minta. Yang penting jaga hubungan batin kita. Ya, macam Bang Sapri aja lah. Nggak pernah banyak nanya, nggak pernah nelpon saya, nggak pernah komunikasi dengan saya, nggak pernah japri saya. Beda sama Pak Kus masih sering. Bang Sapri itu jarang. Tetapi saya paham hati dia terpaut dengan saya. Ya, mahabbahnya terpaut dengan saya. Akhirnya apa? Terpilih dia di Lombok. Ya kan? Terpilih. Makanya saya suruh buka grup sesama Lombok. Nah, habis itu saya umumkan bagi yang di Lombok ingin belajar, hubungi Bang Sapri. Kok bisa ada daya? Ya kan? Nah, jadi bukan soal kita sering bertemu, sering tatap muka, sering istilahnya menjilat pada guru, bukan begitu. Sambung hati itu, ya. Wilayah hati itu nggak bisa bohong. Mana yang mahabbah, mana yang tidak, mana yang senang, mana yang tidak, mana yang cinta, mana yang tidak, itu terasa energinya. Walaupun kita nggak pernah ngomong, walaupun kita nggak pernah tatap muka, kita nggak pernah dekat, walaupun kita berjauhan, tapi selagi ikatan batin itu selalu kita jaga, insya Allah mengalir, ya. Banyaklah. Bang Soebul itu paling sering itu. Orang menganggap Bang Soebul itu Bang Andi. Kok bisa? Ya. Kok bisa itu? Begitu dijelaskan, padahal dia jelaskan sesuai keilmuan dia, bukan keilmuan saya. Sesuai yang dia pahami, yang dia jelaskan, sesuai keilmuan, ya ibaratnya dari dirinya sendiri. Tidak ada istilahnya dia ikut-ikutan Bang Andi. Tapi ketika orang menilai kok sama dengan Bang Andi, itu namanya titisan. Nah, begitu juga Pak Kus. Perasaan Bang, saya gaya saya sendiri Bang. Saya nggak ada contoh-contoh Bang Andi, nggak ada saya ikut gaya Bang Andi. Tapi kok orang melihatnya Bang Andi. Itu namanya ruh keilmuan mengalir. Ya, yang penting kita
jaga hati terus, jaga persaudaraan terus, ya. Nggak mesti harus laporan, bang, apa kabar, bang, begini, bang, begitu, nggak mesti, ya. Kita main batin aja. Kalau memang mahabbah itu tetap ada, itu nyampe, ya. Walaupun kita secara zohir, secara lisan, secara verbal kita tak pernah ngomong, nggak pernah bercakap, nggak pernah teleponan, nggak pernah whatsappan, tapi hati nyambung. Nah, itu nyampe deh. Ya. Nah, jadi tolong ini nanti dikasih dengar juga itu sama Bang Sapri audio ini. Mudah-mudahan yang di Lombok itu jalan terus, ya. Pokoknya dicontoh. Bang Andi nggak pernah mengaku guru, jangan pula dia mengaku guru. Ya, sengaja saya bilang saya ini bukan guru, kita sama-sama belajar. Agar apa? Itu hikmahnya agar orang-orang yang sudah mengikuti saya, sudah belajar sama saya, besok-besok punya murid, janganlah mengaku guru, ya kan? Janganlah mengaku guru. Agar apa? Kita nggak besar kepala, kita nggak bosan belajar, kita nggak cepat puas. Kalau kita memposisikan diri kita sama-sama belajar kan nyaman, enak. Tapi kalau sudah guru murid, wah itu udah susah. Lebih enak kita sambung hati karena Allah, udah. Itu nanti akan terjalin persaudaraan, ikatan batin, ya. Mahabbah, cinta kasih karena Allah itu luar biasa itu. Belum tentu kita sesama saudara kandung bisa dekat begini, belum tentu. Tapi kalau udah bersaudara karena Allah itu beda rasanya. Ya mudah-mudahan sehat-sehat semualah saudaraku ya, dimanapun berada. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha memperbaiki diri, sama-sama berusaha mendekat terus kepada Allah, ya. Jangan pernah merasa puas. Ilmu Allah ini luas, jangan pernah merasa puas. Jadi apapun yang sudah dipelajari dari saya tolong dikembangkan, ya. Kalau saya nggak ada istilah takut disaingi, nggak ada. Kalau kalian bisa lebih hebat daripada saya, justru saya bangga. Itu baru istilahnya menaikkan nama saya, kalau kalian lebih hebat dari saya, ya. Jadi harus kalian kembangkan sesuai kemampuan kalian masing-masing, sesuai pengetahuan kalian masing-masing. Karena kita diberikan Allah itu kan jatahnya beda-beda, ya. Jadi kembangkan ilmu itu. Jangan kalau Bang Andi ajarannya seperti ini ya, kalian harus bisa lebih kembangkan, lebih mudah lagi. Kalau Bang Andi buat kopi enak, kalian buat kopi harus lebih enak lagi dari Bang Andi. Ya, itu baru bisa dibanggakan, ya, itu baru bisa disyukuri. Jadi jangan menganggap Bang Andi nanti kalau aku lebih hebat tersaingi Bang Andi, nggak ada. Karena saya bukan guru kok, kita kan sama-sama belajar, ya. Intinya sambung hati terus, sambung persaudaraan terus. Insya Allah kalau sambung hati, sambung persaudaraan, walaupun kita tak bercakap, kita tak komunikasi, tapi ilmu Allah itu akan mengalir. Karena apa? Kita sudah satu channel yang sama, kita sudah satu frekuensi yang sama, ya. Satu dapat, semua dapat. Karena apa? Frekuensinya udah sama. Ya mudah-mudahan ini menambah keyakinan untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.